Kita akan belajar tentang teruslah mendaki. Mari kita baca beberapa ayat. Klik, diambil dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Bersama-sama kita mau baca dengan suara yang lantang. 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan kebenaran dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya. Ini hal yang luar biasa. Tuhan mau kita terus mendaki sampai kita mengalami kemuliaan Tuhan. Musa mendaki Gunung Sinai dan sampai pada akhirnya dia menerima 10 perintah Allah. Elia naik ke Gunung Karmel dan melihat api Tuhan menyambar persembahan yang dikorbankan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di depan banyak orang. Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendaki bersama dengan Yesus naik ke Gunung Transfigurasi, dan mereka melihat kemuliaan Allah dinyatakan di sana. Klik, hari ini Tuhan memanggil Anda dan saya dan berkata, jangan menyerah, jangan berkemah, teruslah mendaki. Haleluya. Karena hidup bersama Tuhan bukanlah jalan menurun, melainkan pendakian yang menanjak. Dan semakin dekat kita ke puncak, semakin terjal jalannya seringkali. Tetapi begitu sampai di puncak, pemandangan di sana, hadirat, kuasa, kemuliaan Tuhan sangat sepadan dengan setiap langkah yang ditempuh, setiap pengorbanan yang kita harus berikan. Hal ini bukan untuk menakut-nakuti jemaat Tuhan bahwa ikut Tuhan itu susah, berat, penuh penderitaan. Tidak selalu demikian dan tidak terus-menerus demikian. Ada kalanya mengikut Tuhan itu berat. Anda ikut Tuhan maupun tidak ikut Tuhan, ada kalanya hidup ini berat. Jadi mendingan mana ikut Tuhan, hidupnya berat, atau hidupnya berat tanpa Tuhan? Tentunya sekalipun hidup kita berat, selama kita berjalan bersama dengan Yesus, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Amin. Jadi ilustrasi tentang pendakian ke atas gunung ini sekali lagi bukan untuk membuat kita patah semangat. Justru sebaliknya, ini mendorong orang-orang percaya supaya kita tidak mudah putus asa. Di dalam pengejaran kita akan apa yang terbaik dari Tuhan. Saya melihat dalam kehidupan saya secara pribadi ada orang-orang tertentu yang sudah begitu dekat dengan jabatan yang tinggi di kantor. Tetapi begitu ketemu penghalang, ada hambatan, dia ketemu dengan atasan yang bengis, pemimpin yang tidak punya empati. Padahal itu bagian dari ujian kesetiaan. Akhirnya dia mundur. Dia harus mulai lagi dari awal. Dia harus merintis lagi jalur yang baru. Dia harus memulai lagi pendakian menuju kepada jabatan yang dia idam-idamkan. Karena itu mari kita lihat, klik, ada 3 jenis orang di dalam pendakian hidup ini. Yang pertama adalah yang menyerah. Ini tidak ada di Mount Hermon. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan.
Quitters. Quitters adalah orang-orang yang menyerah saat sikon menjadi berat dan sulit. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang berkemah. Campers. Mereka puas berhenti di tempat nyaman. Campers itu sedikit lebih baik dibandingkan quitters. Karena campers ini minimal dia sudah berjuang untuk naik. Tapi ketika sudah mengalami keberhasilan tertentu, mereka merasa nyaman, mereka puas diri, dan mereka berhenti sampai di situ. Tetapi ada kelompok yang ketiga, dan saya berdoa kita semua di sini adalah kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang mendaki atau disebut climbers. Orang-orang yang terus maju dan bertumbuh sampai mencapai yang terbaik dari Tuhan. Semua ada contohnya di Alkitab untuk kita belajar, untuk kita renungkan. Jangan sampai kita menjadi contoh yang negatif. Sebagai quitters, orang-orang yang menyerah di tengah jalan. Pemimpin muda yang kaya raya, dia menyerah ketika harus berkorban. Demas, kita tahu dia meninggalkan panggilannya sebagai mitra kerja Rasul Paulus karena cintanya pada dunia. Raja Saul, dia adalah orang yang pantang taat. Dia lakukan segala hal kecuali satu, yaitu taat. Kalau kita tidak pernah mau taat, bagaimana kita bisa menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan yang sempurna? Yudas Iskariot, kita tahu dia menyerah karena kecewa dan juga perasaan-perasaan negatif yang tidak bisa dia kuasai. Contoh campers dalam Alkitab, orang-orang yang berkemah dalam kenyamanan. Israel di padang gurun, generasi yang 20 tahun ke atas terutama, nyaman dalam ketidakpercayaan. Akhirnya mereka tidak bisa masuk ke tempat perhentian Allah dan binasa di padang gurun. Jemaat Laodikia berkata, aku kaya dan aku semakin kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Dan kita lihat di jemaat Laodikia, Yesusnya ada di luar jemaat. Yesus harus mengetok pintu dari luar. Artinya sekalipun jemaat, belum tentu ada Yesusnya di tengah-tengah jemaat situ. Jemaat Laodikia hidup dalam zona nyaman yang suam-suam kuku. Simson berkemah dalam kompromi, dia punya karunia yang luar biasa. Dan dengan karunianya, Tuhan membawa dia ke tempat-tempat yang spesial. Mengalami peristiwa-peristiwa yang khusus bersama dengan Roh Allah. Tetapi karakter membuatnya tidak bertahan dalam kemuliaan Tuhan. Karisma bisa membawa kita cepat naik, membuat orang terkesan dengan kita. Kita bisa terus naik jabatan dengan karisma. Tapi yang bisa mempertahankan posisi kita di atas hanyalah karakter. Kita perlu membangun karakter ilahi di dalam kehidupan kita. Dan ada kelompok yang ketiga, tentunya kelompok yang mendaki dan terus mendaki. Beberapa contoh adalah Daniel. Dia terus mendaki, sekalipun hidup di bawah tekanan yang besar. Peer pressure, pengaruh duniawi ada di sekitar kehidupannya. Ada seorang bernama Ruth. Dia terus mendaki. Dengan penuh kesabaran, mengumpulkan sedikit demi sedikit. Hingga tercapai tujuan akhir hidupnya. Dan kita tahu, kita punya contoh dan teladan yang sejati di dalam kehidupan Yesus sendiri. Dia mendaki Kalvari
sehingga Anda dan saya boleh diselamatkan. Haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Yesus. Jangan ragu-ragu, saudara. Karena itu poin yang pertama, klik. Berhentilah menyerah. Berhenti ngomong yang negatif tentang hidup kita. Ya, memang beginilah nasibku. Ya, memang beginilah garis tanganku. Hidup Anda tidak ditentukan garis tangan Anda. Ya, memang dari sononya aku miskin. Anda boleh lahir miskin. Dan itu bukan salah Anda kalau Anda lahir miskin. Tapi kalau Anda meninggalkan dunia ini miskin, itu salah Anda sendiri. Karena Anda tidak menggunakan karunia, talenta yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Karena itu klik, mari kita lanjutkan pendakian kita. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9, dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Semua orang punya gunung di dalam kehidupannya. Kita tadi baru nyanyikan kan, WGTB, walaupun gunung tak berpindah. Kita tetap percaya, kita tetap mengiring Tuhan. Kita tetap pegang teguh iman kita. Kita tetap percaya dan yakin bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Karena itu jangan Anda suka menghakimi diri sendiri dengan standar yang rata-rata. Anda bukan orang yang biasa-biasa saja. Haleluya. Kita semua para pendaki sejati. Karena itu jangan berhenti di tengah jalan. Karena para pendaki sejati mereka bertahan. Karena mereka tahu pemandangan di puncak layak untuk diperjuangkan. Nehemia, saat dia membangun kembali tembok Yerusalem, dia menghadapi banyak perlawanan dari Sanbalat, dari Tobia. Tapi Nehemia berkata dalam Nehemia 6 ayat 3, terjemahan bahasa Inggris, dikatakan di sana, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa turun. Aku tidak bisa datang. Aku tidak mau turun ke tingkat kekecewaan. Aku tidak mau turun ke tingkat ketersinggungan. Aku tidak mau turun ke tingkat kedagingan. Nehemia memilih untuk menanggung segala hal yang negatif, ejekan, ancaman, kelelahan, dan dia menyelesaikan tembok itu. Haleluya. Biarlah kita semua didapati oleh Tuhan menyelesaikan, mencapai kehendak Tuhan seperti yang dimaksudkannya bagi kita semua. Amin. Klik. Pengkhotbah 7 ayat 8 dikatakan di sana, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Bagaimana kita memulai pendakian itu penting. Tetapi apakah kita akan menikmati hasilnya? Itu tergantung apakah kita mau menyelesaikan pendakian tersebut. Ada seorang di sisi kanan ini bernama Sir Edmund Hillary. Dia mencoba mendaki Gunung Everest. Dan dia gagal dalam pertama kalinya. Lalu dia diwawancarai oleh media. Bagaimana perasaan Anda? Usaha Anda gagal mencapai puncak Gunung Everest. Dan dia berkomentar satu hal, kutipan yang luar biasa bagi kita semua. Dia katakan, Gunung Everest
engkau telah mengalahkanku sekali, tetapi aku akan kembali. Engkau tidak bisa menjadi lebih besar atau lebih tinggi, tetapi aku bisa. Aku bisa memperbesar kapasitasku. Aku bisa melatih diriku, sehingga pada akhirnya aku bisa menaklukkan engkau. Menaklukkan gunung yang pernah mengalahkanku. Itu baru semangat seorang pendaki, saudara. Haleluya. Bukan berarti pendaki ini hidupnya lancar-lancar, tidak ada masalah, semuanya mulus. Tetap ada hambatan, tetap dia pernah jatuh. Tetapi dia jatuh satu kali, dia bangkit untuk kedua kalinya. Haleluya. Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita, karena kita masih ada sampai saat ini. Tuhan masih mengerjakan rencana yang terbaiknya di dalam kehidupan kita. Dan kita masih terus dikuatkan oleh kuat kuasa tangan Tuhan. Amin. Karena itu katakan dulu kanan kiri, berhentilah menyerah. Lanjutkan pendakian. Haleluya. Klik. Poin yang kedua. Jangan berkemah dalam kepuasan diri. Ini kelompok yang kedua. Orang yang sudah berhasil dalam tingkat tertentu. Sudah mengalami kemuliaan Tuhan pada level tertentu. Tapi belum sampai pada puncak. Belum sampai pada tingkatan di mana Tuhan maksudkan bagi kehidupannya. Dan firman ini berkata, jangan berkemah dalam kepuasan diri. Klik. Teruslah naik. Lebih tinggi lagi. Karena Amsal 1 ayat 32 berkata, orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris ini lebih jelas lagi. Dikatakan di sana, sebab kemakmuran orang bodoh membinasakan mereka. Seperti jemaat di Laodikia tadi. Sudah kaya raya, berhasil, tidak kekurangan apa-apa, bahkan makin kaya. Lalu masuk dalam zona nyaman. Puas diri. Puas diri kalau gak gangguin orang gak apa-apa. Puas diri tapi mulai meremehkan orang lain. Mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Merasa lebih hebat, merasa lebih baik dari orang lain. Ini yang bahaya, saudara. Anda tanpa sadar mulai turun dan turun. Yang tadinya Anda sudah di atas, tiba-tiba turun ke bawah tanpa Anda sadari. Karena keberhasilan dapat membuat kita nyaman. Kenyamanan menuntun kepada kepuasan diri. Dan kepuasan diri akan menghentikan pendakian kita. Sehingga kita meremehkan hal-hal yang dulunya berharga dalam hidup kita. Kita menganggap pelayanan berharga dalam hidup kita. Tiba-tiba karena kita sudah sukses bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah nyatakan kemuliaannya dalam satu tingkatan dalam hidup kita. Kita mulai rasakan, aku gak perlu lagi lah melayani. Aku gak perlu lagi lah berusaha. Aku gak perlu lagi lah bekerja. Karena itu jangan pernah berpuas diri. Terus jadikan hidup Anda berguna dan bermanfaat bagi sesama. Haleluya, tepuk tangan bagi Yesus. Klik, ada satu contoh yang sangat menyedihkan di Alkitab. Namanya Raja Asa. Dalam 2 Tawarik 16 nanti Anda baca di sana. Dimulai dari pasal sebelumnya, pasal 15. Asa memulai karirnya sebagai raja, sebagai reformator. Dia pecat neneknya sendiri dari posisi ibu suri. Kenapa? Karena neneknya
punya berhala, patung Asyera. Dia hancurkan, dia tumbuk habis. Makanya gambarnya Raja Asa bawa kampak, saudara. Karena dia hancurkan semua berhala yang ada. Dia memulai sebagai reformator, penghancur berhala. Tapi ketika diperhadapkan pada musuh yang baru, Raja Baesa, Raja Israel, mau berperang melawan Yehuda. Karena Raja Asa adalah Raja Yehuda. Dia bukannya minta pertolongan kepada Tuhan. Dia datang kepada Raja Aram. Dia datang kepada manusia dan menjalin aliansi, menjalin persekutuan. Lalu muncullah nabi yang bernama Hanani. Muncullah sebuah ayat yang kita kenal. 2 Tawarik 16 ayat 9. Hanani berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Asa melihat itu sebagai teguran yang menyakitkan. Bukannya bertobat, Asa malah memenjarakan Nabi Hanani. Bukankah seringkali kita seperti itu? Kalau ada pendeta yang menyinggung perasaan kita, kita penjarakan pendeta itu. Kita blacklist pendeta itu. Kita blacklist firman itu. Udahlah, bagian itu nggak usah lah. Padahal tadi kita nyanyi kan? Apa nyanyinya tadi? Setiap hari-hari yang terbaik. Bukan hanya yang baik yang kita terima, bukan hanya yang enak-enak yang kita terima. Terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak enak. Supaya apa? Untuk membentuk kita. Supaya kita menjadi serupa dengan dia. Bahkan nantinya ketika Raja Asa sakit, dia tidak mencari pertolongan Tuhan. Dia pergi ke tabib-tabib. Sekali lagi mengandalkan manusia. Asa berhenti mendaki. Ini kontras dengan namanya. Asa itu kan harapan artinya kan. Asa putus asa, ya kan? Dia putus harapan, kehilangan harapan terhadap Tuhannya. Dan dia kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Dia memilih untuk berkemah. Dan pada akhirnya apa? Firman Tuhan katakan, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Betapa menyedihkan hidup seseorang yang penuh dengan peperangan. Klik. Ada satu ayat di dalam Hosea 10 ayat 12. Dalam terjemahan lain dikatakan, bajaklah tanah hatimu yang tandus. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Haleluya. Cari Tuhan. Sampai kita mengalami kemuliaan Tuhan. Tanah yang tandus berbicara potensi yang belum digunakan. Mari kita gemburkan kembali. Mari kita terus asah, terus bergerak. Pantang menyerah. Jangan berkemah. Jangan jadi orang Kristen yang mendirikan tenda ketika segala sesuatu terasa membosankan. Puas karena sudah merasa lebih baik, lebih tinggi, lebih jauh dari orang lain. Keberhasilan tidak boleh mengurangi rasa haus dan lapar akan hal yang lebih lagi dari Tuhan. Amin. Bukan karena kita serakah, tetapi kita tahu bahwa rencana Tuhan melampaui apa yang ada di pikiran kita. Rasa nyaman adalah langkah pertama menuju stagnasi. Karena itu jangan, kalau mau nyaman boleh sejenak untuk istirahat, untuk recharge, tapi jangan nyaman terlalu lama. Amin. Karena kalau sudah kelamaan nyaman,
jadi malas, jadi berat kalau mau mulai lagi. Karena itu tolak untuk berkemah. Tuhan memanggil kita untuk terus mendaki dalam doa, dalam ibadah, dalam iman, dalam pelayanan, dalam visi. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Mungkin ini konfirmasi doa semalaman Jumat depan di puncak, ya kan? Naik mendaki. mungkin. Haleluya. Berhenti menyerah, jangan berkemah. Poin yang ketiga dan yang terakhir, klik, jadilah pendaki. Dan terus mendaki, terus bergerak, terus berusaha, jangan malas. Istirahat boleh, menyerah tidak. Haleluya. Klik, kejarlah mimpi yang tinggi. Karena sky is the limit. Langit itu batasnya, saudara. Dan kita tidak tahu tingginya langit itu seberapa tinggi. Tidak ada batasnya. Haleluya. Jangan menghakimi, jangan menilai diri kita terlalu rendah. Sudah cukuplah segini aja. Enggak, Tuhan mau kasih lebih. Haleluya. Klik. Sudah ya? Oh belum, balik lagi. Ini nanti, klik balik. Iya. Kita lihat dulu. Filipi 3, 13, 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadilah seperti Kaleb. Usianya berapa? 85 tahun. Di sini ada yang usianya 85 tahun? Belum ada. Semuanya di bawah 85 tahun. Jadi tidak ada alasan untuk Anda berhenti, untuk Anda pensiun. Haleluya. Tetaplah hidup berdampak. Amin. Tetap aktif. Pendaki sejati tidak pernah berhenti untuk bertumbuh. Tidak pernah berhenti untuk percaya. Selalu melangkah naik ke atas. Haleluya. Kaleb usianya 85 tahun, dia katakan, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Anda tahu gunung yang dimaksud? Gunung yang dimaksud adalah gunung yang membuat orang Israel takut puluhan tahun sebelumnya. Gunung ini bernama Hebron, di mana orang-orang raksasa keturunan Enak tinggal di sana. Dan orang Israel merasa terintimidasi. Mereka merasa kami cuma belalang. Jangan anggap diri Anda belalang ketika Tuhan sudah menetapkan Anda sebagai raksasa. Haleluya, tepuk tangan bagi Yesus. Jangan mengecilkan apa yang Tuhan besarkan. Ini yang seringkali membuat kita itu gagal di tengah jalan karena kita percaya bahwa kita sudah sampai pada tujuan. Kalau Anda masih hidup, Anda belum nyampe pada tujuan. Nanti kalau Anda sudah berhenti bernafas di muka bumi ini, baru itulah Anda dimuliakan oleh Tuhan. Haleluya. Gunung yang pernah membuat orang Israel takut sekarang menjadi tantangan yang tidak lagi mengintimidasi. Dulu rasanya susah banget menyelesaikan masalah itu. Tapi sekarang kok bisa ya aku lewat ya. Dulu nyekolahin anak itu kayaknya aduh berat banget. Tapi bisa ya. Bukan dengan kuat dan gagah kita.
melainkan bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Kaleb tidak mencari kenyamanan. Dia masih mendaki untuk kemenangan. Karena itu secara cepat klik, mari kita lihat Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kaki rusa berbicara tentang keseimbangan. Kecil sih memang, kurus, ramping, nggak ada dagingnya, cuman lunglit. Tahu lunglit? Balung dan kulit. Kata orang Jawa. Tapi kaki rusa bisa mendaki di bukit-bukit yang terjal. Karena seimbang, penuh dengan kekuatan, stabil hidupnya, konsisten. Haleluya. Karena sangat berbahaya, ini statistik beneran saudara. 70% kecelakaan dalam pendakian itu terjadi pada saat bukan naik gunung, tetapi pada saat turun gunung. Anda bisa cek di Google, saya sudah pastikan. Kebanyakan kecelakaan pada saat pendakian gunung, 70% terjadi pada saat turun gunung. Kenapa? Karena banyak orang kehilangan fokus setelah berhasil mencapai puncak gunung. Karena itu jangan lepaskan pegangan kita, yaitu Tuhan sejauh ini. Terus pandang ke atas, fokus, berjalan bersama dengan Yesus. Dan Yesus sendiri memberikan teladan, dia mendaki bukit Kalvari. Dia sempat jatuh di bawah salib, tetapi tidak menyerah. Dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 2, bagaimana Yesus memerangi keputusasaan. Dia menanggung pendakian itu. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Apa sukacitanya? Selain kemuliaan dari Bapanya, dia bersukacita melihat Anda dan saya hari ini hidup dalam keselamatan oleh darah Kristus. Itu membawa sukacita. Satu orang bertobat saja seluruh surga sorak-sorai. Apalagi satu gedung gereja ini, saudara. Haleluya! Tapi perlu ada yang membayar harga. Dan Yesus sendiri yang membayar harga. Dia mendaki, karena itu kita diselamatkan. Klik slide yang terakhir. Mari kita baca Yesaya 40 ayat 31 di sisi kanan slide. 2-3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kesimpulannya, Tuhan tidak membawa kita sejauh ini untuk meninggalkan kita di tengah jalan. Dia memanggil kita, ayo naik lebih tinggi lagi. Ayo terus mendaki. Ayo terus konsisten dan stabil di dalam pengiringan Anda akan Tuhan. Jangan menyerah, bertahanlah. Jangan berkemah, maju terus. Teruslah mendaki. Kemuliaan menantimu di puncak. Seperti Kaleb, katakan, berikanlah kepadaku gunung ini. Seperti Nehemia, katakan, aku tidak akan turun. Seperti Yesus, mendakilah dengan sukacita, karena kemenangan sudah menanti Anda di puncak. Haleluya. Klik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Yesus.